Halo dan selamat datang kembali di Evis. Pada video kali ini, kita akan merecap sebuah film yang mungkin sudah tidak asing lagi di tengah kalian, yaitu The Monkey King. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada awal film kita diberikan sebuah cerita mengenai pertempuran antara para dewa di kerajaan langit melawan bangsa siluman yang singkatnya dimenangkan oleh para dewa. Ketika sang kaisar langit ingin membunuh raja siluman, adik perempuannya kemudian muncul dan memohon agar raja siluman tidak dibunuh karena ternyata mereka saling mencintai. Singkat cerita, kaisar langit mengabulkan permintaan saudarinya dengan tidak membunuh raja siluman dan membiarkan adiknya bersama dengan si raja siluman. Setelah para siluman pergi dari kerajaan langit, seorang dewi yang melihat hancurnya kerajaan langit kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan berubah menjadi kristal untuk mengembalikan kerajaan langit seperti sedia kala. Salah satu batu kristal kemudian jatuh ke bumi, dan di dalam kristal tersebut terdapat seekor kera yang kelak akan sangat dikenal karena kehebatannya. Berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana kera yang tadinya berada dalam batu itu, kini sudah keluar menjadi seekor kera yang lumayan besar. Saat ia sedang berada di sebuah pohon dan berusaha untuk menggapai seekor kupu-kupu, ia justru terjatuh dan membuat kupu-kupu tersebut tewas. Tak lama dari itu, seorang pria tua kemudian muncul dan menghidupkan kembali kupu-kupu tersebut. Si kera yang melihat kesaktian dari pria tua itu lalu meminta agar ia dapat diajari untuk melakukan hal yang seperti itu. Singkatnya, pria tua itu lalu setuju dan membawanya terbang menembus awan untuk pergi ke sebuah tempat. Saat ini, kita diperlihatkan dengan si kera untuk pertama kalinya berkumpul dan belajar bersama. Gurunya kemudian memberikan si kera itu sebuah nama, dan namanya adalah Sun Wukong, atau yang lebih akrab kita kenal dengan sebutan Sun Gokong. Setelah itu, Gokong diajari berbagai teknik bela diri, dan ia dapat dengan cepat menyerap ilmu yang diberikan. Berbulan-bulan setelahnya, Gokong sudah memiliki keterampilan bela diri yang lebih baik dari rekan seperguruannya, sehingga ia kemudian mulai bermalas-malasan. Tak lama dari itu, seorang pria kemudian mengeluarkan hinaan kepada Gokong, sehingga ia yang tidak terima kemudian langsung menyerang pria tersebut. Tak lama dari itu, guru mereka kemudian tiba. Setelah mendapatkan keluhan tentang Gokong, maka gurunya itu lalu mengajaknya ke sebuah tempat. Di sana, gurunya kemudian melepaskan Gokong untuk kembali ke kawanannya, karena kemampuan yang ia miliki sudah jauh lebih baik. Dan semua ilmu yang dimiliki oleh gurunya juga sudah diberikan kepada Gokong sepenuhnya. Singkatnya, setelah berpamitan dengan gurunya itu, Gokong lalu segera terbang untuk kembali ke kawanannya. Setibanya di sana, salah satu kera kemudian berteriak bahwa Gokong adalah raja mereka dengan sebutan Raja Kera Tampan dari Gunung Huago. Ia kemudian dengan senang hati menerima gelarnya sebagai Raja Kera Tampan. Tak lama dari itu mereka kemudian menyusun sebuah rencana untuk memperoleh senjata agar dapat saling mempertahankan diri. Salah satu kera lalu menunjukkan sebuah telaga yang terhubung dengan istana naga yang terletak di Samudra Timur. Gokong kemudian tanpa berpikir panjang langsung terjun ke telaga itu untuk mencari istana naga yang dimaksud. Singkatnya, Gokong tiba di istana naga dan memperkenalkan diri sebagai Sun Gokong, si Raja Kera Tampan. Kemudian, Gokong mengutarakan tujuan dari kedatangannya, yaitu untuk meminjam senjata kepada Raja Naga. Si Raja Naga kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Gokong. Gokong, yang setelah itu mengetahui bahwa ia hendak dibunuh, kemudian menjadi marah dan membuat sedikit kekacauan, yang kemudian membuat Raja Naga itu membiarkan Gokong untuk mendapatkan beberapa senjata untuk dibawa kembali ke kawanan keranya. Tak lama kemudian, sebuah peti kemudian terbuka, yang di dalamnya terdapat sebuah pakaian milik Raja Naga. Gokong yang tertarik, kemudian segera mengambilnya dan pergi dari Istana Naga. Dalam perjalanan keluarnya dari Istana Naga, Gokong melihat sebuah tongkat besar yang membuatnya sangat tertarik. Si Raja Naga kemudian mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada orang yang bisa menarik tongkat tersebut dari dasar laut. Sehingga bila Gokong bisa menariknya, maka itu akan menjadi milik Gokong sepenuhnya. Merasa tertantang, Gokong kemudian segera menarik tongkat tersebut, dan singkatnya, tongkat itu berhasil ditarik dan mengecil sesuai dengan keinginan Gokong. Tak lama dari itu, Istana Naga kemudian hancur, dan Gokong kembali ke kawanannya.
Beberapa hari kemudian, Gokong dipertemukan dengan seorang siluman rubah yang baru saja memasuki area kekuasaannya. Siluman rubah ini adalah orang yang dahulu pernah bertemu dengan Gokong sewaktu masih kecil, dan sewaktu ia masih berada di dalam batu kristal. Setelah diceritakan tentang kisah itu, Gokong akhirnya mulai terbayang dengan masa lalu tersebut, dan ingat sepenuhnya tentang siluman rubah ini. Siluman rubah ini mengatakan bahwa ia sudah lama mencari Gokong, karena tempat tinggalnya bersama beberapa siluman lain baru saja dirusak sehingga ia tidak lagi punya tempat tinggal. Gokong kemudian mengatakan bahwa ia dan teman-temannya bisa tinggal di Gunung Huago milik si Raja Kera. Di tempat lainnya, Raja Naga yang senjatanya diambil oleh Gokong kemudian pergi ke Istana Langit untuk melapor ke Kaisar tentang apa yang dilakukan oleh Gokong. Namun, seorang pimpinan militer bernama Yang Jian alias Erlan yang dikenal dengan dewa dengan 3 mata itu mengatakan bahwa masalah seperti itu tergolong sepele dan Kaisar Langit tidak perlu tahu tentang masalah tersebut. Singkatnya, Erlan kemudian mengutus Nacha untuk menghukum Gokong dan membawanya ke Istana Langit untuk diadili. Di tempat Gokong, ia saat itu sedang bersantai bersama siluman rubah yang ternyata bernama Ruswe. Mereka bersantai di tempat tersebut hingga matahari kemudian terbit. Namun tak lama dari itu, sebuah serangan api kemudian muncul. Yang mereka lihat tadi ternyata bukanlah matahari terbit, melainkan api yang dibuat oleh Nacha untuk menyerang Gokong. Ketika ekor dari Ruswe terbakar, Gokong kemudian segera menjatuhkannya ke sebuah sungai dan kemudian ia langsung bertarung melawan Nacha. Ketika ia terjebak dalam lingkaran cincin milik Nacha dan hampir terbakar oleh semburan api darinya, Raja Siluman kemudian muncul dan langsung menyelamatkan Gokong dengan hempasan kipasnya. Di Istana Langit, Erlan yang mengetahui kegagalan dari Nacha karena Gokong dibantu oleh Raja Siluman, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kaisar Langit. Ia meminta kepada Kaisar untuk membuat perintah agar ia bisa menangkap dan menghukum Gokong beserta kawanannya. Namun tak lama dari itu, guru Gokong kemudian muncul dan menjelaskan bahwa Gokong adalah murid asuhnya dan ia tidak berbuat jahat. Gokong hanya bersifat kekanak-kanakan sehingga ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Setelah itu, Kaisar juga mempertimbangkan bahwa Gokong lahir dari kristal Dewi yang berkorban untuk membangun kembali Istana Langit. Sehingga jika Gokong ditangkap, dihukum dan dibunuh, maka itu sama artinya tidak menghormati dewa yang berjasa bagi Istana Langit. Erlan kemudian menjadi sangat kesal mendengar perkataan dari kaisarnya. Di tempat Gokong, Raja Siluman memuji kehebasan Gokong dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak berada di Gunung Huago, melainkan di Istana Langit bersama dengan para dewa-dewi lainnya. Awalnya, Gokong menolak untuk meninggalkan Gunung Huago. Namun setelah Ruswe menceritakan bahwa di Istana Langit, mereka bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka Gokong kemudian tertarik. Gokong merasa bahwa ia tidak ingin kawanan keranya yang sudah menua, kemudian mati begitu saja. Ia ingin agar kawanannya tetap bertahan hidup selama mungkin, agar mereka bisa terus bersama. Singkatnya, Gokong kemudian langsung terbang untuk menuju Istana Langit. Singkatnya, Gokong tiba di gerbang langit selatan dan dapat menembus ke Istana Langit. Ia kemudian terbang untuk mencari sang kaisar dan menawarkan diri agar dapat belajar ilmu menghidupkan yang sudah mati dengan kaisar. Singkatnya, Gokong mendarat di sebuah tempat yang sebenarnya itu adalah tempat dari sang kaisar. Hanya saja, Gokong tidak pernah bertemu dengan kaisar, sehingga ia tidak tahu bahwa yang sedang ia ajak bicara adalah Kaisar Langit. Hingga akhirnya, ketika Gokong membantu kaisar untuk menyembuhkan kuda naganya dan kaisar memperkenalkan diri, maka Gokong akhirnya mengetahui bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Kaisar Langit. Tak lama dari itu, Erlan dan guru Gokong kemudian muncul karena Gokong terlihat tidak sopan terhadap Kaisar Langit. Singkatnya, Kaisar Langit yang justru senang melihat tingkah laku Gokong kemudian membiarkannya untuk tinggal di Istana Langit. Hari demi hari berlalu di Istana Langit sejak Gokong diberikan izin tinggal di sana. Ketika ia sedang berkeliling, ia melihat seorang wanita di kejauhan yang kemudian membuatnya merasa tertarik. Gokong lalu mendekati wanita itu dan bertanya tentang apa yang sedang ia lakukan. Wanita itu lalu mengatakan bahwa ia sedang membuat sebuah pil ajaib untuk Kaisar. Kaisar membutuhkan pil itu untuk menjaga kekuatannya agar bisa tetap menjaga keseimbangan 3 dunia, yaitu dunia siluman,
dunia para dewa, dan juga dunia manusia. Setelah selesai dengan pekerjaannya, wanita itu lalu terlihat pergi dan memperingatkan Gokong bahwa ia tidak bisa sembarangan masuk ke area kaisar. Saat wanita itu terbang menjauh, kita bisa melihat bahwa ternyata wanita tersebut sebenarnya adalah Erland yang sengaja mengelabui Gokong agar bisa menjebaknya, karena berbagai usahanya untuk menyingkirkan Gokong selalu saja gagal. Di tempat Gokong, ia masuk ke tempat pembuatan pil ajaib yang diceritakan oleh Erland yang menjelma sebagai seorang wanita. Di tempat gurunya, ia bisa merasakan bahwa Gokong akan segera membuat kekacauan, sehingga ia kemudian mengeluarkan sihirnya dan mengikat Gokong dengan sihir tersebut. Erland sendiri bersama para tentara langit sudah muncul dan akan menangkap Gokong karena telah masuk ke area terlarang. Setelah Gokong terikat sepenuhnya, Erland lalu memerintahkan para tentara langit untuk memukuli Gokong. Tak berhenti sampai di situ, Erland mengeluarkan cambuknya dan mencambuk Gokong berkali-kali hingga kesakitan. Tak lama kemudian, Gokong berdiri tepat di atas sebuah api samadhi. Ia melihat talinya bisa terbakar saat tali itu mengenai api tersebut, sehingga Gokong memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke api tersebut, meskipun gurunya sudah memperingatkannya bahwa ia bisa saja mati bila masuk ke api tersebut. Di dalam sana, Gokong berusaha untuk melepaskan dirinya dari ikatan yang masih saja mengikatnya, hingga akhirnya tali itu terlepas, dan Gokong dalam kondisi gosong. Setelah itu, ia menyerap semua energi yang ada di api samadhi tersebut. Di luar, Erland terkejut karena tempat penyimpanan api samadhi mulai mengeluarkan cahaya, hingga akhirnya meledak dan Gokong kemudian berhasil keluar. Kekuatannya kemudian menjadi lebih hebat, sehingga ia dengan mudah dapat mengalahkan Erland. Ketika Gokong hampir saja membunuhnya, Erland lalu menghilang. Gokong setelah itu terbang kembali ke kawanannya. Namun ketika ia tiba, yang bisa ia lihat hanyalah jasad kawannya. Tidak ada yang tersisa sama sekali, sehingga ia kemudian sedih dan menangis. Ia melihat Bruce Wei yang juga sudah terbujur. Kemudian dengan kekuatannya, ia mencoba untuk membangkitkan semua yang sudah tewas. Namun usahanya sia-sia. Di tengah kesedihan Gokong, Raja Siluman kemudian muncul dan mengatakan bahwa tentara langit yang telah menghancurkan Gunung Huaguo beserta kawanan kera Gokong. Gokong yang pada saat itu dalam kondisi yang sulit dikendalikan, kemudian menjadi marah dan bertekad untuk menghancurkan Istana Langit. Tak lama dari itu, ia kemudian terbang untuk pergi ke Istana Langit. Setelah kepergian Gokong, Raja Siluman terlihat tertawa puas. Setibanya Gokong di gerbang pertahanan Istana Langit, ia lalu langsung menghancurkan gerbang tersebut dengan tongkatnya. Di tempat Kaisar Langit, ia yang sudah tahu akan terjadi kekacauan parah kemudian merubah naganya menjadi sebuah pedang seperti keris dan memerintahkan tentara langit untuk segera menyerang Gokong. Di medan pertempuran, Gokong merubah wujudnya ke dalam jumlah yang sangat banyak agar dapat mengimbangi jumlah pasukan tentara langit. Hingga singkatnya, dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, Gokong dengan mudah mengalahkan satu persatu tentara langit. Di tempat Raja Siluman, ia segera menyusul ke Istana Langit setelah mengetahui bahwa Gokong mulai berhasil menghancurkan Istana Langit. Sesampainya di sana, ia lalu melakukan sejenis ritual untuk memanggil para siluman dan menyerang para tentara langit. Di tempat Gokong, ia terlihat pertarungan dengan Raja Langit yang sudah merubah wujudnya menjadi seekor naga. Raja Langit mencoba untuk menjelaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membinasakan kawanan keranya. Namun Gokong tidak percaya begitu saja dan bertarung lagi dengan Raja Langit. Tak jauh dari tempat Gokong, gurunya lalu datang, namun ditahan dan langsung dibunuh oleh Raja Siluman. Gokong setelah itu melihat sebuah aura hitam yang keluar dari gurunya setelah dibunuh oleh Raja Siluman. Aura hitam itu mirip seperti yang terdapat pada jasad Bruce Wei saat Gokong kembali ke kawanannya, sehingga pada saat itu pula
ia langsung menyadari bahwa ternyata yang membinasakan kawanannya adalah Raja Siluman, yang kemudian memfitnah kerajaan langit agar ia bisa dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan istana langit. Gokong setelah itu menjadi semakin marah dan langsung menyerang Raja Siluman hingga membuat istana langit menjadi hancur seketika. Pertarungan mereka kembali berlanjut ketika mereka bertua, kemudian merubah wujud mereka ke dalam siluman hewan seutuhnya, yang membuat pertarungan kemudian menjadi semakin sengit. Pada akhirnya, Raja Siluman berhasil dikalahkan, dan Gokong kemudian mencabut salah satu tanduk yang dimiliki oleh Raja Siluman, sehingga sang Raja Siluman kini hanya memiliki satu tanduk saja. Gokong lalu kembali ke wujudnya dan menyaksikan istana langit yang sudah hancur seutuhnya. Ia setelah itu berdiskusi dengan Raja Langit dan terkejut dengan fakta bahwa butuh ratusan tahun untuk dapat mengembalikan kerajaan langit seperti sedia kala. Pada akhir cerita, kita diberitahu bahwa Sun Gokong dikurung di Gunung Lima Jari oleh Buddha, di mana ia harus melatih dirinya selama 500 tahun dan menunggu sebuah misi agung yang kemudian membuat cerita lalu berakhir.